Dewasa ini banyak orang-orang yang sangat berfokus kepada hal-hal yang berbau apa ya, selfisme kali ya bahasanya. Bahwasanya orang-orang hanya berfokus kepada gimana gua senang, gimana supaya gua bisa menikmati hidup gue, terus kemudian ya berteman secukupnya dan tidak punya ikatan dengan siapa-siapa, tidak tertarik untuk membangun relasi yang intim kepada orang lain, mungkin kepada sahabat ataupun kepada teman dekat, ataupun tidak ada pikiran untuk bisa melanjutkan hidup, berkeluarga dan sebagainya. Karena apa? Karena orang-orang sekarang bahkan hampir di setiap lapisan itu hanya memikirkan hal-hal yang berbau kepada kesenangan, berbau kepada healing, berbicara tentang penyembuhan diri supaya enggak stres, supaya tetap bisa going on di dalam kehidupan ini dengan segala permasalahannya, dengan segala hiruk pikuknya. Dan itu terlihat dari bagaimana orang-orang di sosial media sangat senang sekali untuk memposting ataupun men-show off kan tentang kondisi-kondisi yang menyenangkan, pemandangan yang indah, walaupun sebenarnya tidak ada patokan, tidak ada dasar bahwasanya ketika seseorang memposting hal yang begitu bagus, hal yang begitu menyenangkan, itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwasanya si pemosting adalah orang yang sedang berbahagia. Enggak gitu. Kita tahu bahwasanya banyak kasus-kasus ataupun banyak fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ada banyak artis, ada banyak orang-orang yang ternyata dengan segala hiruk pikuk postingan ataupun sosial medianya tidak berbanding lurus dengan realita kehidupannya. Dan mungkin sekarang ini banyak kita dengar istilah penyakit bipolar, penyakit yang atau ada orang-orang yang sangat merasakan anxiety ataupun merasa minder, merasa tidak layak, merasa tidak pantas untuk berada di posisi sekarang, tapi mau tidak mau harus dijalani dan harus dipaksakan gitu kan. Nah, ini menjadi sebuah parameter bahwasanya orang-orang memang pengennya itu ya tenang-tenang gitu ya. Orang-orang itu pengennya ya kalau bisa hidup ini ya bahagia-bahagia saja lah, tidak perlu ada konflik, tidak perlu ada tekanan dari atasan, tidak perlu ada ketertekanan karena harus mengerjain tugas, skripsi, tesis atau hal-hal lainnya. Jadi orang-orang berpikir bahwasanya hidup itu harusnya menyenangkan, hidup itu harusnya bisa dinikmati tanpa harus ada mengganggu pikiran, mengusik emosi dan membuat amarah kita, temperamental kita meluap-luap gitu kan. Nah, memang benar idealnya sih seperti itu ya. Semua orang pasti mendambakan situasi dan kondisi yang seperti itu. Namun teman-teman harus tahu bahwasanya setiap kehidupan ini menjadi sebuah batu pijakan yang kokoh menurut saya di dalam kita menapaki setiap kehidupan. Ya, mungkin para alih-alih sering berbicara ataupun kita dengar filosofi-filosofi bahwasanya laut yang tenang tidak akan melahirkan pelaut yang tangguh gitu kan. Walaupun kalau kita pikir-pikir ya memang tidak ada laut yang tenang gitu kan. Yang tenang itu mungkin danau ataupun air di kolam gitu kan. Tapi yang mau saya bagikan adalah setiap manusia di saat ini berada di posisi ya udah hidup ini hanya untuk diriku sendiri. Pokoknya aku gimana caranya untuk menyenangkan diriku sendiri. Nah, tanggung jawab yang lain itu nantilah aku dulu. Karena kalau aku pun gak senang, kalau aku pun gak bahagia, ya gimana aku bisa nyenangin orang lain kan gitu. Nah, jadi berpusat kepada dirinya sendiri, kepada I self gitu. Nah, tapi itu setiap orang akan berproses, setiap orang akan menjalani masa-masa itu, setiap orang akan menikmati merasa bersalah, merasa
kayaknya hidup gue kok kayaknya gini-gini aja terus, kok kayaknya semesta ataupun Tuhan kok kayaknya nggak peduli dengan kehidupan gue, kok kayaknya gue hanya seperti batu yang tidak berguna sama sekali, yang tidak diperhatikan orang, yang tidak peduli terhadap orang lain, atau mungkin pemikirannya tanpa orang lain aku juga bisa hidup kok, aku bisa hidup tenang kok gitu. Nah di sisi lain teman-teman, bahwasanya yang perlu kita jaga, yang perlu kita telusuri lebih dalam lagi adalah ketika teman-teman adalah pribadi yang terlalu tertutup dengan dunia ini, ataupun mungkin bahkan tertutup dengan diri sendiri gitu ya, bahwasanya bahkan terucap dari diri sendiri pun tidak pernah mengakui saya sedang terluka, saya sedang berduka gitu kan. Akhirnya tampilan luar itu begitu bagus sekali kelihatan, begitu indah sekali, tapi ternyata di dalamnya sudah mulai rapuh dan sebentar lagi akan runtuh. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin merasa dirinya sendiri, merasa tidak ada teman yang satu frekuensi, merasa circle-nya sudah semakin menipis, tidak peduli lagi pada orang-orang lain, ayolah buka dirimu. Ya kamu bisa sharing, kamu bisa meluapkan itu dengan tulisan, mungkin dengan hal-hal positif lainnya, sehingga dirimu diperbaiki oleh dirimu sendiri kan gitu. Kamu menjaga dirimu sendiri, sehingga segala sesuatu yang terjadi ke depannya, segala hal yang terjadi ke depannya tidak membuatmu lagi merasa tidak layak, tidak lagi membuatmu merasa tidak pantas, tapi lebih kepada saya harus menjalani kehidupan ini karena Tuhan memberikan saya kehidupan ini, karena Tuhan mempercayakan saya sampai di saat ini dengan segala tanggung jawab saya, entah itu pekerjaan, entah itu sekolah, ataupun hal-hal lain yang sedang kalian kerjakan saat ini. Percaya bahwasanya akan ada masanya, akan ada waktunya. Kehidupan ini akan menuntun kita, ya Tuhan akan menuntun kita melalui kehidupan ini dengan segala sesuatu yang kita jalani, dengan segala sesuatu yang kita miliki, dan kita akan semakin dibentuk lagi karakter kita, semakin dewasa lagi, baik itu dalam pikiran kita, pemahaman kita, dan juga bahkan rohani kita. Berilah dirimu dan bukalah dirimu untuk lebih bisa membuka diri, mungkin secara khusus, mungkin secara prioritas kepada Tuhanmu dan juga kepada orang-orang di sekitar, mungkin terdekat, kepada keluarga. Semoga hidupmu menyenangkan dan jangan lupa untuk